الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Sidr itu artinya sadar, muntaha itu penghabisan. Itu artinya Sidratul Muntaha itu adalah puncak kesadaran yang tertinggi. Puncak kesadaran yang tertinggi, yaitu Allah lah, nggak ada yang lain lagi. La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud pada alam dan pada diri ini, melainkan hanya Allah lah sebenar-benar yang wujud dan yang nyata itu. Maka secara ilmu ma'rifat, insan itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Ya, digunakan tiada lain. Nah, begitu bahasanya Bapak Ibu. Tiada lain adalah Allah itu sendiri. Nah, insan itu bukan Allah, namun tiada lain adalah Allah itu sendiri. Kalau tiada lain, ya dialah itu. Ketika Bapak Ibu sudah sampai pada puncak Tuhan, Bapak Ibu sudah sampai pada puncak kesadaran yang tertinggi, di mana Bapak Ibu sudah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna. Apa kata Nabi? Man arafallahu kala lisanahu. Ini kuncinya. Ini penutup kaji di sini. Man arafallah, man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah? Allah memang yang wujud Bapak Ibu. Allah cuma yang sebenar-benarnya yang wujud. Siapa yang sudah kenal Allah? Allah yang wujud. Allah yang sama, basar, kalam, ilmu, qudar, iradah, dan hayat. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Kala lisanahu. Ketika itu, keluh lidah Bapak Ibu. Keluh lidah itu kata yang tiada terkatakan. Maksud kata yang tiada terkatakan itu tak ada lagi pengakuan di sana Bapak Ibu. Jangan ngaku-ngaku di situ. Jadi kalau sudah jelas Bapak Ibu mengenal Allah, tak bisa Bapak Ibu menerangkannya lagi. Tak bisa Bapak Ibu menjelaskannya lagi. Ya, apalagi ditunjuk-tunjuk. Nanti lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk nanti. Contoh, usah antarkan pemahamannya dengan bahasa kias dulu. Ini majlis Tauhid Rabbani berada di rumah Pak Khalid. Memang rumah Pak Khalid ini. Pertanyaan Ustadz, mana yang dikatakan majlis Tauhid Rabbani itu Bapak Ibu? Coba kasih tahu Ustadz Bapak Ibu. Yang Tauhid Rabbani itu, yang majlis Tauhid Rabbani itu yang mana? Kalau payah Bapak Ibu memahaminya, Ustadz rubah pertanyaannya. Ini rumahnya Pak Khalid. Pertanyaan Ustadz, yang mana rumah Pak Khalid itu Bapak Ibu kasih tahu Ustadz? Yang mana? Halo? Yang mana rumah Pak Khalid yang mana? Coba kasih tahu sama Ustadz. Bapak Ibu kan udah tahu kan rumah Pak Khalid, Ustadz belum tahu. Lalu Ustadz bertanya, ya, Bapak Ibu, Ustadz mau nanya Bapak Ibu, rumah Pak Khalid yang mana Bapak Ibu? Cong kasih tahu Ustadz Bapak Ibu, yang mana rumah Pak Khalid? Yang mana ini? Atau tunjuk nanti tuh tunjuk dinding, tuh tunjuk tiang akhirnya. Ini Ustadz. Itu maksudnya, kalau Bapak Ibu sudah tahu namanya rumah Pak Khalid, jangan diterangkan juga lagi, jangan dijelaskan juga lagi, apalagi ditunjuk-tunjuk. Nanti lain yang dijelaskan, lain pula yang ditunjuk. Paham maksud satu? Oh. Jadi kalau udah paham kita rumah Pak Khalid ini, cukup diam, dirasakan dan dinikmati. Kita duduk sini, nikmati aja lah duduk di sini, diam. Ya kalau haus minum, capek istirahat. Ya kan tuh bawa tidur. Tapi jangan sekarang, kami tahlilkan sama-sama nanti. Itu maknanya, kalau Bapak Ibu sudah kenal Allah, jangan diterang-terangkan juga lagi. Jangan dijelas-jelaskan juga lagi. Kalau Bapak Ibu terangkan tentang Allah, lain yang diterangkan, lain pula yang ditunjuk. Lain yang tunjuk, lain pula yang diterangkan. Makanya orang sudah kenal Allah itu, kata Nabi, kalau memang Allah cuma yang ada, Allah cuma yang bersifat, ketika itu kala lisanahu, diamlah di situ. Diam yang bagaimana Bapak Ibu? Bukan diam-diam, kalau diam-diam bermasalah itu. Kalau diam-diam bermasalah. Diam yang dimaksudkan oleh Ustadz itu, ini lihat. Diam di dalam paham, itu maksudnya tuh. Paham di dalam kesadaran. Sadar dalam keheningan. Hening di dalam iman.
Maksudnya itu, diam di dalam paham, paham dalam kesadaran, sadar dalam keheningan, hening di dalam iman. Ya, dilihat boleh, dipandang boleh, disaksikan boleh, dikatakan jangan, apalagi ditunjuk. Paham bahasa Ustaz tuh? Kalau Bapak Ibu sudah kenal Allah, pandang selah. Itu bahasa Ustaz tuh. Pandang selah itu bahasa Gorontalo-nya apa tuh? Pandang diri, Ustaz. Pandang selah, lihat-lihat sajalah. Itu. Tengok-tengok selah, tapi jangan disebut-sebut. Ya, boleh dipandang, boleh dilihat, tapi jangan disebut, apalagi ditunjuk-tunjuk. Nanti lain yang disebut, lain yang ditunjuk. Ya, itu memahaminya. Ini apa namanya Bapak Ibu? Ya, ini apa nih? Ini tadi papan tulis. Ini, ya ini. Ini apa namanya nih? Ini triplek nih. Tadi dibilang papan tulis, ditunjuk triplek. Makanya kalau Bapak Ibu udah paham, jangan disebut-sebut, jangan dijelaskan, nanti lain disebut, lain ditunjuk. Disebut papan tulis, yang ditunjuk trip. Tuh dia. Ya. Ini mesti memahami begitu memahaminya. Ya, berpisahkah? Ya, triplek dengan papan tulis? Tidak berpisah Bapak Ibu. Contoh yang real. Ini contoh real. Ini Ustaz mengantar-antarkan itu. Ini gelas Bapak Ibu. Ini gelas, contohnya gelas kaca. Pertanyaan Ustaz, ini gelas kaca. Berpisahkah kaca dengan gelasnya? Tidak. Kalau tidak berpisah, kaca gelas itu apa bagi kaca? Ini yang biar nampak nanti yang untuk menghilangkan kantuk. Ini gelas kaca. Kalaulah kaca dengan gelas dengan kaca tidak berpisah, pertanyaan Ustaz, gelas ini apa bagi kaca? Ya, gelas ini apa bagi kaca? Gelas. Itu yang ditanya. Gelas ini apa bagi kaca? Wujud atau bentuk rupa kaca. Kalaulah gelas ini wujud bentuk rupa kaca, pertanyaan Ustaz, ketika Bapak Ibu memandang gelas, yang terpandang apa? Ketika Bapak Ibu memandang gelas, yang terpandang apa? Kaca. Kenapa terpandang kaca? Karena gelas itu adalah bentuk rupa kaca. Paham itu? Kalau paham, yang terakhir. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas ini, apa sebutannya? Apa namanya? Buta sange. Udah jelas ini kaca. Tak nampak juga dia kaca pada gelas itu, buta, benar-benar buta itu dah. Begitulah memahaminya itu. Allah itu telah nyata. Lalu dibilang juga Allah itu gaib. Dibilang juga Allah itu batin. Siapa mengatakan Allah itu gaib dan batin itu buta sange itu dah. Padahal dia cuma yang ada. Kalau dia yang ada, berarti segala yang ada ini yang disebut namanya wujud nyatanya akan dirinya. Bahasa tauhidnya, kenyataan dirinya. Bahasa tauhidnya, wujudnya. Bahasa tarikatnya, cermin memandang akan rupa dirinya. Itu memandangnya itu. Secara syariat yang selalu kita pakai sehari-hari disebut hamba Allah. Hamba itulah wujud nyatanya memandang rupa diri Allah yang sebenar-benarnya. Kalau hamba itu tanpa memandang wujud nyatanya rupa Allah, ya dialah itu. Ana fi nafsi. Begitu Allah katakan. Ana fi abdi zahirun abdi fi batni abdi. Aku nyata pada diri hambaku. Nyatanya aku pada batin hambaku. Akulah yang sebenar-benarnya, kata Allah. Wallahu nafsin wa ana nafsu wujudahu. Allah itu ya diriku. Akulah sebenar-benar wujud dirinya itu. Tidak ada siapa-siapa. Dengan bahasa kias, ini bahasa kias Ustaz. Didengar baik-baik Bapak Ibu. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itu wujud nyatanya diriku. Paham tuh? Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku.
Akulah dirimu, dirimu itulah wujud nyatanya aku, kata Allah. Itu artinya, walaupun Bapak Ibu dikatakan orang, kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Walaupun kita disebut manusia oleh orang, manusianya kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Walaupun kita dikatakan insan oleh orang, tapi insannya kita bukan nyatalah wujud diri kita. Oleh karena itu, siapa insan, siapa orang, siapa namanya manusia. Insan, manusia dan orang itu tidak nyatanya diri Allah sebenar-benarnya Bapak Ibu. Kesimpulannya, rupanya Bapak Ibu ndak orang rupanya dah. Lihat udah orang lah. Rupanya di Bapak Ibu bukan orang. Yang orang itu bukan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan manusia rupanya. Karena manusia itu bukan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu itu bukan insan. Karena insan itu bukan diri Bapak Ibu. Siapa insan, siapa orang, siapa manusia? Itulah wujud nyatanya rupa diri Allah. Alam semesta ini bentuk lain daripada rupa diriku. Akan tetapi kesempurnaan bentuk lain daripada rupa Allah pada sisi alam disebutlah namanya insan. Insan itulah rahasia aku. Akulah sebenarnya insan itu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku sifatku, sifatku itu adalah aku, kata Allah. Makanya kalau kita ingin mencari Tuhan, kalau kita ingin menemui Tuhan, jangan cari Tuhan itu keluar diri, tapi carilah Tuhan itu telah nyata pada diri. Siapa yang mencari Tuhan keluar dirinya dengan bertapa-tapa, pergi ke hutan-hutan, pergi ke rimba-rimba, pergi ke gua-gua, maka dia tidak akan pernah mampu menemui Allah di sana. Yang ditemuinya cuma gondoruo aja nanti sana. Apa kata Nabi? Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dola lambaidah. Barang siapa ingin mencari Tuhan keluar dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Ya, Tuhan itu telah wujud dan nyata pada dirinya ini. Kenalilah diri, pasti dia kenal Tuhan itu. Makanya dikatakan untuk mengenal Allah, kenali diri. Wah. Untuk mengenal diri jalannya belajar mengenal mati. Untuk belajar mati, belajarlah kita mengenal namanya tidur. Untuk belajar memahami tidur, belajarlah kita mengenal mimpi. Ketika kita mimpi, kita pergi main bola, makan, minum, rupanya yang berjalan itu, yang mandi itu adalah ruh. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah sifat Allah. Sifat Allah itu tiada lain adalah diri siapa tuh? Diri Allah itu sendiri. Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain ada diriku. Ruh ini sifat Allah. Mana sifat Allah tuh? Nih, sama, basar, kalam, ilmu, qudra, iradah, dan hayat. Sama apa artinya? Siapa yang mendengar? Yang mendengar itu siapa? Yang mendengar itu Allah. Bukan telinga yang mendengar Bapak Ibu ya. Telinga ini alat untuk mendengar. Yang mendengar itu adalah si sami' itu Allah. Bukan mata yang melihat, mata alat melihat, yang melihat itu si basir itu adalah Allah. Bukan mulut yang berkata, mulut ini alat untuk berkata, yang berkata itu si kalam, yang si kalam itu Allah. Boleh dibuktikan ketika ada nanti jamaah kita, tetangga kita yang sudah almarhum atau almarhumah, dia punya mata, dia punya telinga, dia punya mulut, panggil dia, bu, bangunlah bu, kami sudah hadir bu bersama-sama. Dengarkah dia Bapak Ibu? Ya. Diginikan matanya? Tidak dengar kan? Padahal dia punya mata, dia punya telinga, dia pada mulut. Tapi kenapa dia tidak dengar? Kenapa dia tidak lihat? Karena tidak ada ruhnya. Walaupun matanya ada, mata ini alat mendengar, yang melihat itu bukan mata, yang melihat itu si basir itu Allah. Jadi jangan kita tertipu dengan casing. Ini casing namanya. Ini cangkang namanya. Ini batang tubuh namanya. Jadi pandang di balik casing itu, pandang di balik sangkar itu, yang membuat tubuh ini bisa hidup dan bergerak itu adalah ruh ini yang sebuah rahasia Allah itu. Ini yang mesti dipahami.
Ini yang diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya. Ini tidak pernah mati. Wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun walakin la tashurun. Jangan kamu kira ayah bundamu, orang-orang yang kamu cintai itu adalah mati. Jangan dikatakan orang yang kamu cintai itu mati. Ayah bundamu, suami istri, anak cucu menantu, jangan dibilang dia mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun walakin la tashurun. Sesungguhnya dia itu adalah hidup, cuma kamu tidak mampu merasakannya. Hidupnya selalu mendapatkan nikmat dan rezeki daripada Allah. Ini yang ruh, ini yang diri Bapak Ibu nih ha. Ini yang ori. Yang ini apa namanya? Ini yang KW. Ini yang KW namanya. Nih KW, terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang. Nih KW namanya nih. Bukti dia KW, hancur, kabusuk, hancur, kemati. Ini dia. Ya. Yang tidak pernah hancur, yang tidak pernah busuk, ini yang namanya ruh. Ini yang rahasia Tuhan ini. Ini yang rahasia Allah. Maka siapa yang sudah mengenal akan rahasia Allah pada dirinya, dia melihat karena sami'nya, dia mendengar karena basirnya, dia hidup karena hayatnya, itulah sebenar-benarnya orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang benar-benar dikatakan mendapat Lailatul Qadar itu adalah orang benar-benar yang telah mendapatkan petunjuk. Orang yang benar-benar mendapat petunjuk itu adalah orang yang benar-benar telah mengenal Allah. Jadi orang mengenal Allah itulah sebenar-benarnya orang yang mendapat petunjuk. Itu yang dikatakan Lailatul Qadar, minaz-zulumati ila nur, dari gelap kepada cahaya, dari tidak tahu lalu menjadi tahu. Yang tahu itu Allah, yang nggak tahu itu kita. Kita ini gelap. Makanya kita ini gelap. Kita hidup karena qadarnya Allah Tuhan. Kita melihat karena qadarnya Allah. Kita mendengar karena qadarnya Allah. Itu yang sebenarnya Lailatul Qadar itu. Yang gelap itu diri kita, yang terang itu diri Allah. Yang hidup itu Allah, kita ini mati. Yang melihat itu Allah, kita ini buta. Yang mendengar itu Allah, kita ini tuli. Yang wujud itu Allah, kita ini tiada, Bapak Ibu. Itu sebenarnya. Itu yang sebenarnya mendapat petunjuk itu. Nah, kalau kita sudah memahami akan rahasia diri kita adalah wujud nyatanya diri Allah, maka sholat yang kita lakukan itu namanya sholat daimun. Sholat yang berkekalan. Makanya dikatakan Allah, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbaka. Amal soleh yang berkekalan itulah amal soleh yang diinginkan oleh Allah. Itulah amal yang terbaik dalam pandangan Tuhan. Kenapa amal soleh yang berkekalan amal yang terbaik menurut Allah? Karena amal soleh itu amal di mana tidak lagi nampak dirinya. Dia sholat tapi tidak lagi terlihat akan dirinya. Dia beribadah tidak lagi nampak dirinya beribadah. Kalau tidak lagi nampak dirinya yang sholat, ya beribadah. Lalu siapa yang beribadah? Siapa yang sholat? Adalah dia. Tidak ada kita di situ. Wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memujakan diriku sendiri. Inilah jalan yang hak. Tidak ada siapa-siapa. Kalau Bapak Ibu yang mengatakan Bapak Ibu yang sholat, maka ketika itulah Bapak Ibu itu dikatakan lalai di dalam sholat itu. Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang sholat. Bagi orang yang merasa dirinya lah yang beramal. Bagi orang yang merasa dirinya lah yang sholat. Nah, jadi pemahamannya, kita tetap sholat, tapi jangan merasa kitanya yang sholat. Paham itu? Tetap sholat, tetap beramal, tetap beribadah. Namun jangan merasa kitanya yang sholat, beramal, beribadah. Karena diri kita tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, siapa diri kita? Diri kita inilah wujud nyatanya Allah yang disebut namanya dengan insan. Insan apa namanya? Insan kamil mukamil. Nah, itu kamil mukamil. Insan kamil mukamil itu insan yang paripurna, yang telah mengenal Allah. Tapi ingat Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sudah mengenal Allah, walaupun Bapak Ibu sudah makrifat, orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah kenal Tuhan tidak pernah mengatakan dirinya sudah kenal Tuhan.
Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya sudah kenal Tuhan juga belum tentu kenal Tuhan. Mana ada pengakuan di situ Bapak Ibu? Tidak ada pengakuan di situ. Makanya buktikan bahwa kita sudah kenal Allah, buktikan dalam bentuk amal soleh kita, dalam bentuk iman dan takwa kita. Kalau kamu sudah kenal aku, buktikan bahwa kamu sudah kenal aku. Kalau kamu sudah mengatakan dirimu sudah beriman, buktikan imanmu kepada aku. Kalau kamu sudah mengatakan dirimu sabar, buktikan sabarmu kepada aku. Kalau kamu sudah ikhlas, buktikan ikhlasmu kepada aku, kata Allah. Begitu memahami kaji ini. Ya. Jadi orang makrifat setinggi apapun ilmunya dan makrifatnya tidak boleh membunuh syariat. Tidak boleh mematikan syariat, tidak boleh meninggalkan syariat. Maka ambillah contoh dan teladan, belajar ilmu makrifat itu. Contoh dan teladannya adalah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itulah kesempurnaan makrifat. Rasulullah itulah kesempurnaan hakikat. Rasulullah itulah kesempurnaan tarekat, dan Rasulullah itulah kesempurnaan syariat. Makanya Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu contoh bagi dirimu terhadap orang-orang ingin berjumpa Tuhan. Kalau kita ingin berjumpa Tuhan, ingin berjumpa Allah, contohlah Nabi itu. Nabi Muhammad itulah kesempurnaan marifat, hakikat, tarekat, dan syariat. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan syariatnya. Nabi tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah kita, syariat kita. Makanya tidak ada orang marifat yang tidak sholat. Kalau ada orang marifat tidak sholat, itu ngaku-ngaku marifat tuh, bahwa dia sudah tertipu dengan ilmunya sendiri. Apa kata Tuhan? Nah, ini dah di ujung-ujung kaji nih Bapak Ibu. Ya, siapa yang datang menghadap aku dengan amalnya, amalnya akan aku hisap. Apa itu hisap? Diperhitungkan. Siapa yang datang kepadaku membawa amalnya, amalnya akan aku hisap. Siapa yang datang kepada aku membawa ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan makrifatnya, makrifatnya juga akan aku tanya. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan diriku, itu urusan aku, itu hak aku. Amalnya tidak aku hisap, ilmunya tidak aku minta pertanggungjawaban, dan ma'rifatnya juga tidak akan aku tanya. Yang menjadi masalahnya, bagaimana kita datang kepada Allah dengan membawa diri Allah. Untuk datang kepada Allah, membawa diri Allah, Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu berhenti jadi orang? Mau berhenti jadi orang? Kalau mau berhenti jadi orang, bisa mengenal. Tapi kalau tidak mau berhenti jadi orang, no way. Tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Orang yang bisa mengenal Tuhan adalah orang yang mati. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah. Kamu tidak akan pernah bisa bertatap wajah dengan Allah. Kamu tidak akan pernah bisa berjumpa dan berlikau dengan Allah, kecuali kamu benar-benar mati. Orang yang mati yang bisa berjumpa Tuhan. Orang yang hidup tidak bisa berjumpa Tuhan. Kalaulah orang yang mati bisa berjumpa Tuhan, mati yang bagaimana yang diminta oleh Rasul? Apakah mati secara syariat atau mati secara hakikat? Bukan mati secara syariat. Kalau mati secara syariat, berpisahnya ruh melepaskan cangkangnya. Maka orang yang mati secara syariat belum tentu dia melihat Tuhan. Belum tentu dia berjumpa dengan Tuhan. Orang yang bisa berjumpa Tuhan, kata Nabi, orang yang mati secara makna hakikat. Mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Itu maksudnya matikan kesadaran dan keakuan dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Itu maksudnya bila engkau ada, melihat, mendengar dan berkata, berkuasa, berkehendak dan hidup, pasti kamu tidak kenal aku. Karena yang sebenar-benar ada, yang sebenar-benar melihat, mendengar dan berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, aku Tuhan. Maka keluar kita dari diri kita. Siapa yang mau keluar dari dirinya, maka disitulah dia bisa mengenalkan Tuhannya. Makanya Nabi katakan, man arafa rabbahu fasadal jasad. Nih, man arafa rabbahu
Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal Rabbnya, fasadal jasad, maka binasalah dia. Makanya orang-orang tua kita dahulu dengan bahasa kias, anak kecil tak boleh mengenal Tuhan, cepat matinya nanti. Ya, anak kecil, anak remaja tak boleh mengenal ilmu marifat, tak boleh belajar ilmu tauhid. Sebab kalau dia belajar ilmu marifat, ilmu tauhid, cepat matinya. Benar atau salah tuh? Benar Bapak Ibu, bukan salah. Bagi orang tua yang keliru, jangan lari belajar ilmu marifat, nanti mati kamu nih. Maksudnya, kalau dia ingin kenal Allah, maka orang yang sudah kenal Allah pasti dirinya binasa. Tak mungkin Allah wujud lalu dia wujud pula. Kan wujud nanti itu. Allah wujud, dia wujud pula. Padahal wujud kita diwujudkan Allah, Allah wujud dengan sendirinya. Ini maksudnya, apabila bertemu dua wujud, mesti mati salah satu. Bertemu dua wujud, mesti mengalah salah satu. Nah, wujud siapa yang mati, wujud siapa yang mengalah? Yang wujud yang mengalah dan mati adalah wujud kita. Ya, wujud yang kekal abadi itu hanya Allah. Makanya, karena wujud kita ini tiada, wujud kita mati, maka wujud inilah yang dikatakan wujud nyatanya diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu pahamnya. Pegang itu Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu ragu dan bimbang lagi di sana. Ya, jangan bimbang dan ragu. Maka dalam penyampaian kajinya, secara sempurna, setelah Bapak Ibu paham memang Allah cuma yang ada, maka cara penyampaian kajinya, Allah itu diriku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku, akulah yang beraku-aku dalam keakuan aku. Ini lihat Bapak Ibu, tadi kan ada manusianya nyatanya Allah, kita lihat. Allah itu adalah dirinya. Muhammad itu adalah wujud dirinya. Adam itu adalah rupa dirinya. Insan itu adalah rahasia dirinya. Ya, kalau kita sudah kenal Allah, rahasiakan diri Allah pada diri masing-masing. Jangan disebut kita ini Allah. Sebutlah aku, dia, engkau, ayah, suami, istri. Walaupun disebut aku, dia, engkau, suami, istri, tapi kita sadar sesadar-sadarnya bahwa aku, dia, engkau, suami, istri itulah nyatanya wujud diri Allah itu. Begitu memahaminya, rahasiakan diri Allah itu pada diri masing-masing. Itu maksudnya tuh, kala lisanahu itu. Rahasiakan beras pada lontong, rahasiakan beras pada nasi. Itu memahami ilmu ini. Nah, karena kita berada di alam syariat, di alam dunia, gunakanlah bahasa hamba, bahasa makhluk, bahasa sesuatu. Walaupun disebut hamba, makhluk, dan sesuatu, tapi Bapak Ibu paham bahwa makhluk, sesuatu, dan hamba itu tiada lain nyatanya diri Allah. Nah, itu maksudnya itu. Udah paham tuh belum tuh? Udah panik aku ha? Nah, itu yang pertama tuh. Ini ada dua lagi nih ha? Mau Bapak Ibu sampai jam 1 nih? Mau? Aku tak tahan. Ini satu ini baru. Dia percepat Bapak Ibu, tinggal dua lagi ya. Ini syarat amal soleh. Apa tadi syarat amal soleh? Yang sama? Yang pertama apa? Syarat amal soleh? Ma'rifat. Orang yang beramal tidak ma'rifat belum dikatakan amal soleh. Amal salah itu dah. Terus yang kedua, syarat amal soleh ikhlas. Pernah dengar surat Al-Ikhlas Ibu? Apal surat Ikhlas? Coba baca, Ustaz mau dengar surah Ikhlas, coba bunyikan Ibu salah satu mewakili. Kul Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, cepat kita pulangnya nih Bu. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adakah lapas ikhlas di surat itu? Tapi kenapa dikatakan surah Ikhlas? Tadi dibilang kul wallahu ahad Allahus samad, disebut surah Ikhlas, tapi tidak ada lapas ikhlas di situ. Walaupun tidak tertulis lapas ikhlas di situ, makna ikhlas itu tersirat pada diri Allah. Kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu ahad. Ahad itu esa, dirinya satu-satunya.
Karena dirinya satu-satunya disebutlah ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Murni itu tak terpandang diri yang lain, tak ada wujud yang lain, hanya diri Allah. Allah itulah ikhlas itu. Jadi yang dikatakan syarat amal soleh itu adalah ikhlas. Jangan kelihatan diri pada diri ini. Apa maksudnya? Jangan terlihat diri pada diri ini. Jangan terlihat keakuan diri yang merasa kita yang melihat. Kita yang mendengar berkata, kita yang berdiri ruku itu dan sujud. Kalau masih nampak diri kita, kitanya yang berdiri, melihat dan mendengar, belum dikatakan ikhlas, belum disebut murni. Yang murni itu, lepaskanlah sesuatu di dalam hati dan pikiran kita, bahwa tidak ada yang wujud, tidak ada yang lain, melainkan hanya Allah semata-mata. Inilah wujud nyatanya Allah itu. Ini yang dikatakan, qiyamuhu binafsihi. Berdiri dengan sendirinya. Nah, dalam sholat berdiri tegak betul. Ini berdiri namanya Bapak Ibu. Tegak betul tuh itikad. Tidak ada lagi kitanya yang berdiri. Tidak ada lagi kitanya yang angkat tangan. Yang angkat tangan tuh si kudrat, si irodat. Ya, yang melihat tuh si basar, yang mendengar tuh si samia. Tidak ada kita situ. Itu maksudnya itu. Ikhlas itu tidak lagi terlihat akan adanya diri. Atau tidak lagi terlihat akan adanya kewujudan diri. Atau tidak lagi terlihat akan kesadaran diri yang merasa diri ada. Yang ada itu hanya Allah. Itu ikhlas itu. Ya, itu ilmunya. Yang ketiga, syarat amal soleh, setelah kita kenal Allah dan setelah kita ikhlas, tak ada diri kita lagi sana, maka dirikanlah ibadah itu sesuai dengan syariatnya. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Man amila amalan laysa min amrina fahuwa raddun. Siapa yang beramal bukan berdasarkan amal yang aku beritahu, bukan berdasarkan amal yang aku contohkan, maka amalnya itu mardud, tertolak. Jadi kita beramal itu jangan ditambah-tambah dan jangan dikurang-kurangi. Ya Bapak Ibu, beramal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya itu. Makanya Allah katakan, summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Sesungguhnya Nabi dan Rasul, mereka semua berjalan di atas syariat aku. Syariat apa artinya? Apa arti syariat? Aturan-aturan Allah. Sesungguhnya Nabi dan Rasul berjalan di atas aturan-aturan aku, kata Allah. Minal amri, dari semua urusannya. Fattabi'ha, ikuti olehmu. Wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun, dan jangan kamu sekali-kali mengikuti orang-orang yang tidak berilmu, karena mereka hanya mengikuti dorongan hawa nafsunya. Ini kuncinya. Jadi setinggi apapun makrifatnya, setinggi apapun ilmunya tentang Allah, tetap dia bersyariat. Tetap contohnya Rasulullah. Kalau ada dia tidak bersyariat, ada dia tidak sholat lagi, dia mengaku sudah kenal Tuhan, tinggalkanlah dia itu. Jangan ikuti dia. Ya. Nah, maka pedoman kita itu tetap Rasulullah di situ Bapak Ibu. Ini mungkin penjelasannya. Itulah syarat dikatakan amal soleh. Ketiga, yang terakhir, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan kamu sekali-kali mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan berbuat syirik. Syirik itu, nah ini kata Rasulullah, syirik itu seperti semut hitam yang berjalan di batu hitam pada kegelapan malam. Bapak Ibu bisa melihat semut hitam berjalan di batu hitam dalam kegelapan malam? Tidak bisa. Saking halusnya perbuatan syirik, kita tidak tahu dan tidak sadar apakah sholat kita masuk virus di dalamnya. Apakah ibadah kita sudah terjangkit virus kesyirikan di dalamnya, kita tidak tahu. Maka hati-hati kita. Siapa yang ibadahnya sudah kena virus kesyirikan, la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. May yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Nah, pasti Bapak Ibu tidak tahu artinya itu. Lain asrafta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu dan ibadah yang dia kerjakan,
maka amal ibadahnya aku batalkan. Dan dia termasuk orang yang rugi di dunia, rugi di akhirat. Rugi di dunia, ditolak Allah ibadahnya, dan dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Rugi akhirat, tidak mendapatkan surganya Allah. May yusrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Siapa yang terang-terangan berbuat syirik kepada aku haramkan baginya surga dan aku lemparkan dia ke neraka. Makanya hati-hati perbuatan syirik itu Bapak Ibu. Maka syirik itu banyak bagiannya. Untuk lebih pahamnya tukulah pesan-pesan berikut ini. Kan? Mungkin itu Bapak Ibu ya, pemahamannya saya sampaikan. Kan besok kita masih ada waktu dan muzakarohnya. Nanti kalau Ustaz bukakan semuanya, nanti lepas semuanya Bapak Ibu. Intan berlian Ustaz serahkan, lalu Bapak Ibu pandang itu sebagai batu kali, ya, batu aki. Ustaz dah capek, manfaatnya mungkin ada nanti sama Ibu. Bela sedikit, kata orang di Sumatera Barat, Ustaz, kullu amrin bi ansurin wala taburu-buruin au tagage-gagein. Setiap pekerjaan di ansur-ansur jangan terburu-buru. Itu udah hadis Bapak Ibu tuh, pandai Ustaz aja tuh. Kullu amrin, setiap perbuatan di ansurin, ansur tau? Di ansur wala taburu-buruin au tagage-gagein. Jadi pekerjaan itu jangan terburu-buru. Biarlah masaknya itu di batang daripada masaknya di karbit. Bapak Ibu mana mau makan pisang itu di karbit, masaknya itu di batang? Di batang. Kalau di batang tuh manisnya enak. Kalau di karbit manisnya kelak Bapak Ibu. Ya, itulah mesti dipahami. Sebelum ditutup, adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, silakan Bapak Ibu untuk memahami ini supaya kita nanti ibadah kita betul-betul ibadah yang makrifat, ibadah yang rindu, ibadah yang bermanja-manja, ibadah yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Itu saja Bapak Ibu. Selanjutnya kita coba untuk memahami dengan diskusi dan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله